Om Swastiastu. Halo semuanya. Ikan keke ma iloy ikan gelama. Perkenalkan, saya Caca Ningrum nomor absen 24. Saya Dwi Andani nomor absen 25. Saya Mani absen 28. Saya Megida absen 31. Saya Nike Utami nomor absen 32. Saya Sangyudira absen 38. Dari sini kami akan membawakan materi dari Kerajaan Demak. Latar belakang Kerajaan Demak. Menurut para ahli yang memperkirakan Kerajaan Demak berdiri sekitar tahun 1500, Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa, yang pada awalnya munculnya Kerajaan Demak mendapat bantuan dari para bupati daerah pesisir Jawa Tengah dan Jawa Timur yang telah menganut Islam. Nah, sebelumnya Demak bernama Bintoro yang merupakan daerah vasal atau bawahan Kerajaan Majapahit. Nah, adapun faktor-faktor yang mendorong berdirinya Kerajaan Demak, di antara lain yang pertama, jatuhnya Malaka ke tangan Portugis yang menyebabkan para pedagang Islam mencari persinggahan dan perdagangan baru, misalnya di Demak. Kemudian yang kedua, Raden Patah, pendiri Demak masih keturunan Raja Majapahit Brawijaya kelima. Kemudian yang ketiga, Raden Patah mendapat dukungan dari para wali yang sangat dihormati. Yang keempat, banyak adipati pesisir yang tidak puas dengan Majapahit dan mendukung Raden Patah. Yang kelima, mundur dan runtuhnya Kerajaan Majapahit. Kemudian yang keenam, pusaka Kerajaan Majapahit sebagai lambang pemegang kekuasaan diberikan kepada Raden Patah. Dengan demikian, Kerajaan Demak merupakan kelanjutan dari Kerajaan Majapahit. Nah, pada tahun 1478, Kerajaan Majapahit runtuh. Hal ini merupakan peristiwa yang awal yang menjadi latar belakang berdirinya Kerajaan Demak. Saat itu, banyak kadipaten Majapahit yang melakukan peperangan demi satu tujuan, yaitu merebutkan kekuasaan yang tertinggal serta banyak yang memisahkan diri dengan yang lainnya, atau bisa kita sebut dengan Kadipaten Majapahit. Nah, Kadipaten Majapahit ini terpecah belah. Pada tahun 1500 berdirilah Kerajaan Demak yang dipimpin oleh Raden Patah. Dengan bantuan dari Wali Sanga, kemudian mendirikan Kerajaan Demak secara resmi yang menjadi pusat perdagangan dan menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Lokasi Kerajaan Demak. Lokasi Kerajaan Demak memang pada awalnya berada di tepi laut, berada di Kampung Bintara atau dalam bahasa Jawa dibaca dengan Bintoro. Nah, wilayah tersebut sekarang menjadi bagian kota Demak di Jawa Tengah. Karena letak kerajaan yang berada di Bintara, pada masa itu terkenal dengan sebutan Kerajaan Demak Bintara. Sumber sejarah Kerajaan Demak. Yang pertama ada Masjid Agung Demak. Dibangun pada tahun 1401 Saka, menjadi pusat pengajaran Islam di Kesultanan Demak, berlokasi di Desa Kauman, Kecamatan Kota Demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Sampai saat ini, Masjid Agung Demak masih menjadi ikon Kota Demak. Yang kedua ada Pintu Bledeg. Bledeg berarti petir. Dibuat pada tahun 1466 Masehi, dibuat oleh Ki Ageng Selo. Yang ketiga ada Suku Guru Masjid Agung Demak. Bisa disebut juga dengan nama Suku Tatal. Di dalamnya terdapat suku guru berjumlah 4, dibuat oleh Sunan Kalijaga. Yang keempat ada situs Kolam Wudu. Berada di halaman Masjid Agung Demak, dulunya digunakan sebagai tempat wudhu para santri dan musyafir yang akan melaksanakan sholat. Namun saat ini sudah tidak digunakan lagi. Yang kelima ada Pawestran. Yang keenam ada Makam Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga terkenal dalam penyebaran agama Islam hingga ke pelosok Pulau Jawa. Sunan Kalijaga menggunakan media seni dan kebudayaan dalam menyampaikan dakwahnya sehingga ajaran Islam mudah diterima di kala itu. Karyanya sampai saat ini masih terkenal, salah satunya adalah Tembang Jawa Gundul-Gundul Pacul. Yang ketujuh ada Beduk dan Kentongan, yang ke-8 Dampar Kencana, yang ke-9 Piring Campa, dan yang ke-10 Maksurah. Kerajaan Demak dipimpin oleh raja-raja yang didukung langsung oleh pemuka agama atau yang dikenal dengan sebutan Wali Songo. Adapun beberapa raja yang sudah memimpin Kerajaan Demak dari awal berdiri, proses menuju kejayaan, dan sampai kerajaan tersebut mengalami keruntuhan. Berikut ini saya akan membahas raja-raja yang pernah memimpin di Kerajaan Demak, yaitu yang pertama Raden Patah.
Raden Patah merupakan putra dari pemimpin kerajaan Majapahit yang bernama Raden Brawijaya dari pernikahannya dengan seorang putri Keraton Campa. Di dalam kerajaan Demak, Raden Patah adalah raja pertama yang menjabat selama 18 tahun, mulai dari tahun 1500 sampai tahun 1518. Selama ia berkuasa di kerajaan Demak, banyak hal yang sudah ia bangun, mulai dari rumah peribadatan, termasuk Masjid Agung Demak yang sampai sekarang masih berdiri dengan kokoh di pusat kota Demak. Selanjutnya, yang kedua ada Pati Unus. Setelah Raden Patah menjadi raja di kerajaan Demak, ia kemudian memiliki seorang anak yang bernama Pati Unus, yang dimana anak dari Raden Patah ini kemudian naik tahta setelah masa kekuasaan sang ayah sudah berakhir pada tahun 1518. Akan tetapi, Pati Unus hanya berkuasa selama 3 tahun saja. Lalu, Pati Unus ini diberi gelar dengan sebutan Pangeran Sabranglor. Hal itu terjadi berkat perlawanannya kepada Portugis dalam usahanya merebut Malaka. Namun sayangnya, Pati Unus gugur dalam usahanya untuk menyerbu Portugis yang kedua kalinya ke Malaka pada tahun 1521. Kemudian yang ketiga, Sultan Trenggana. Sultan Trenggana menjadi salah satu raja dalam silsilah kerajaan Demak yang dikenal karena pertempurannya dalam merebut Sunda Kelapa dari tangan penjajah Portugis yang ada di bawah pimpinan Fathahillah. Di masa kekuasaan Sultan Trenggana, kerajaan besar yang ada di Jawa seperti halnya Kerajaan Madura, Blambangan, Mataram, dan Pajang berhasil dikuasai oleh Kerajaan Demak. Kemudian, pemerintahan Sultan Trenggana berakhir setelah ia wafat ketika peperangan yang terjadi di Pasuruan pada tahun 1546. Selanjutnya yang keempat, Sunan Prawoto. Setelah Raja Pati Unus turun tahta, mulailah timbul pergolakan di dalam kerajaan Demak. Sebab tidak ada lagi keturunan yang berasal langsung dari permaisuri yang menjadi pemimpin sebelumnya. Oleh karena itu, Sultan Trenggana menjadi raja setelah lengsernya Pati Unus. Setelah Sultan Trenggana meninggalkan kerajaan Demak, ia lalu digantikan oleh Sunan Prawoto yang hanya memimpin selama beberapa tahun saja. Sebab ia lebih tertarik untuk mendalami kehidupannya sebagai seorang ulama yang menyebarkan agama Islam ke seluruh penjuru Jawa. Kemudian yang kelima, Arya Penangsang. Dalam sejarahnya, tercatat bahwa Sunan Prawoto meninggal dunia karena dibunuh oleh orang suruhan Arya Penangsang yang ingin mengambil alih kekuasaan di kerajaan Demak. Oleh sebab itu, Arya Penangsang kemudian menjadi raja dari kerajaan Demak selanjutnya dan memindahkan pemerintahan yang ada di dalamnya ke Jipang. Setelah itu, berbagai konflik mulai muncul, terlebih setelah adanya pemindahan kerajaan Demak ke Pajang pada tahun 1586 karena Hadiwijaya berhasil mengalahkan Arya Penangsang. Dan pada masa itu, kerajaan Demak berakhir dan runtuh. Kehidupan masyarakat pada masa kejayaan Kerajaan Demak. Berikut ini adalah beberapa pembahasan mengenai kehidupan masyarakat saat masa kejayaan Kerajaan Demak. Kehidupan sosial. Perbedaan yang paling mendasar dari kehidupan masyarakat di kerajaan Islam dan juga kerajaan Hindu adalah akses yang cukup masif terhadap agama yang dianut oleh sebagian besar masyarakatnya. Di dalam agama Islam sendiri, tidak ada yang namanya kasta, jadi bisa dianut oleh berbagai lapisan masyarakat. Selain itu, di agama Islam juga tidak ada ritual-ritual yang harus mengeluarkan biaya cukup mahal seperti persembahan kepada dewa atau brahmana, seperti yang dilakukan oleh umat dari agama Hindu. Sistem sosial yang ada di dalam kerajaan Islam bersifat egaliter, seperti halnya pelaksanaan sholat Jumat yang bersamaan dengan masyarakat biasa. Hal tersebut tentu merupakan salah satu bentuk kebaruan yang tidak bisa ditemukan di masa lampau. Terlebih di dalam sistem feudal,
di mana di sistem tersebut meletakkan posisi pemimpin di tempat yang sangat tinggi. Hampir semua masyarakat Demak, terutama masyarakat yang berada di pusat kekuasaan beragama Islam. Kemudian, ditunjang lagi dengan dakwah yang dilakukan oleh berbagai ulama yang dekat dengan para penguasa yaitu Wali Songo. Di sini saya akan menjelaskan kehidupan politik di Kerajaan Demak. Jika dilihat dari kacamata politik dan sistem pemerintahannya, Kerajaan Demak adalah salah satu kekuasaan terbesar di Jawa. Kerajaan tersebut berhasil mengakhiri dominasi panjang Kerajaan Majapahit dan eksistensi penguasa Sunda yang sudah secara konsisten berdiri sejak abad ke-6 Masehi. Kerajaan Demak sendiri menempatkan adipati sebagai tangan panjang sultan. Sementara untuk wilayah seperti Tuban, Surabaya, dan Madiun mempunyai adipati yang cukup berpengaruh. Pada abad ke-16, Kerajaan Demak kemudian dilanjutkan oleh kedudukan Portugis di Malaka. Kemudian, pada tahun 1527 terjadi peristiwa perebutan Sunda Kelapa dengan tujuan untuk menguasai semua pesisir yang ada di pantai utara dan menangkal kedatangan Portugis di Pulau Jawa. Setelah kehidupan politik di Kerajaan Demak, ada juga kehidupan ekonomi di Kerajaan Demak, yaitu seperti yang kita ketahui bahwa Kerajaan Demak berada di pesisir utara Pulau Jawa, sehingga sumber utama ekonomi masyarakat Demak adalah perdagangan laut. Tidak adanya kerajaan Islam lain di Pulau Jawa, hal ini menjadi salah satu faktor mengapa Demak sangat aktif dalam melakukan perdagangan di laut. Kemudian, Kerajaan Demak mencapai masa kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Trenggono, di mana pada saat itu mereka berhasil memperluas wilayah dan menguasai mayoritas pelabuhan utama seperti Madura, Tuban, Surabaya, Semarang, Cirebon, Jepara, dan Sunda Kelapa. Tak hanya itu, kadipaten yang ada di pedalaman seperti Kediri, Madiun, Malang, Pati, dan Panjang juga menjadi sumber utama pertanian dan juga peternakan untuk komoditas dagang. Di dalam pertanian, beras Jawa adalah salah satu komoditas cukup penting di dalam perdagangan internasional di Indonesia. Hasil kebudayaan dari Kerajaan Demak. Yang pertama ada suku Tatal. Salah satu hasil kebudayaan yang diturunkan oleh Kerajaan Demak adalah suku Guru dan suku Tatal, di mana keduanya berada di Masjid Agung Demak. Suku Guru merupakan 3 buah tiang yang terbuat dari kayu utuh dan memiliki diameter sekitar 1 meter. Sementara suku Tatal terbuat dari potongan kayu yang berasal dari kayu sisa pembuatan 3 suku Guru tadi. Keunikan yang ada di dalam satu tiang suku Tatal ini adalah karena Sunan Kalijaga hanya bisa membuat 3 tiang penyangga. Sementara masjid sudah siap untuk dibangun. Oleh karena itu, Sunan Kalijaga memiliki ide untuk mengumpulkan potongan kayu sisa yang berasal dari 3 suku Guru untuk kemudian dibuat menjadi 1 tiang penyangga. Tiang itulah yang menjadi daya tarik tersendiri untuk para pencinta wisata religi. Yang kedua ada Pawestren. Kerajaan Demak merupakan salah satu kerajaan Islam yang ada di Indonesia yang mewarisi banyak sekali hasil kebudayaan. Di antaranya adalah Pawestren yang dibangun sebagai salah satu tempat suci dan digunakan untuk sholat berjamaah untuk perempuan. Pawestren mempunyai dinding yang sangat indah dengan ukiran yang dibuat dengan motif Majapahit atau biasanya dikenal dengan motif Maksurah. Tempat ibadah tersebut dibangun dengan menggunakan 4 buah tiang utama dan diperkuat lagi dengan 4 tiang penyangga. Tiang utama yang ada di Pawestren menopang belandar balok yang terdiri dari 3 lapisan. Yang ketiga ada situs Kolam Wudu. Situs tersebut sangat dikenal oleh masyarakat dan menjadi salah satu hasil kebudayaan Kerajaan Demak yang kerap dikunjungi oleh para wisatawan. Situs Kolam Wudu ini dibangun dengan tujuan untuk memfasilitasi para musyafir ataupun santri yang mengambil air wudhu ketika mengunjungi Masjid Agung Demak. Akan tetapi, sekarang ini situs Kolam Wudu sudah tidak lagi digunakan. Yang keempat, Masjid Agung Demak. Masjid yang satu ini tentu sudah tidak asing lagi di telinga kita, sebab Masjid Agung Demak sudah sangat sering dijadikan sebagai tujuan wisata religi. Masjid tersebut dibangun pada masa Kerajaan Demak di tahun 1479. Arsitektur yang ada di dalam masjid ini sangat memanjakan mata. Kita bisa menyaksikan ornamen dan juga kaligrafi yang cukup kental akan suasana Islamnya. Masjid ini berada di daerah kota Demak, tepatnya di Provinsi Jawa Tengah. Berikut adalah penyebab runtuhnya Kerajaan Demak. Adapun beberapa hal yang menyebabkan Kerajaan Demak runtuh,
Yang pertama yaitu karena terjadinya perang antar saudara. Tragedi perang antar saudara ini berawal dari persaingan yang terjadi antara Pangeran Surowiyoto atau yang lebih dikenal dengan Sekar Sedalepen dengan Sultan Trenggana. Mereka merupakan dua putra dari pemimpin kerajaan Demak sebelumnya, yaitu Raden Patah. Setelah Raden Patah meninggal dunia, kedua putranya mulai bersaing untuk memperebutkan kedudukan tahta raja. Setelah adanya persaingan tersebut, akhirnya Sultan Trenggana lah yang berhasil menduduki tahta raja. Kemudian, sesudah Sultan Trenggana meninggal dunia, kedudukan raja digantikan oleh putranya yang bernama Sunan Prawoto. Akan tetapi, kedudukannya tidak berjalan lancar dan ditentang keras oleh Sekar Sedalepen. Akibat dari penolakan dari Sunan Prawoto akhirnya membunuh Sedalepen di tepi sungai saat ia baru pulang dari masjid setelah melakukan sholat Jumat. Pada tahun 1561, Arya Penangsang, yaitu putra dari Sekar Sedalepen, membalaskan dendam ayahnya dengan membunuh Sunan Prawoto sekeluarga dan merebut posisi Raja Demak yang kelima. Setelah ia berhasil menjadi seorang raja, Arya Penangsang memerintahkan para pengikutnya untuk membunuh pemimpin Jepara, yaitu Pangeran Hadiri. Hal itulah yang kemudian membuat para adipati termasuk Jaka Tingkir Hadiwijaya memusuhi raja tersebut. Penyebab runtuhnya kerajaan Demak yang kedua yaitu karena adanya perdebatan sengketa di dalam keluarga. Salah satu penyebab runtuhnya kerajaan Demak selanjutnya adalah perbedaan keturunan yang ada di dalam keluarga Raden Patah. Ia diketahui mempunyai banyak anak laki-laki, tapi berasal dari ibu yang berbeda-beda. Kerumitan yang pertama dialami setelah meninggalnya Adipati Unus yang tidak memiliki anak laki-laki. Kemudian, Pangeran Surowiyoto atau Sekar Sedalepen dan juga Raden Trenggana memperebutkan kekuasaan. Perdebatan tersebut terjadi karena Sedalepen yang merupakan putra tertua dari sang raja, tapi ia terlahir dari istri ketiga, sementara Raden Trenggana yang lebih muda lahir dari istri yang pertama. Penyebab keruntuhan kerajaan Demak yang terakhir yaitu karena pemerintahan kerajaan yang gagal. Pemerintahan kerajaan Demak yang gagal menjadi salah satu faktor penyebab kerajaan Demak runtuh. Berbagai masalah yang terjadi seperti perbedaan mazhab antara masyarakat dan bangsawa, pemerintah yang tidak peduli dengan rakyatnya dan terlalu fokus dengan perang Portugis serta kurangnya mendengarkan aspirasi dari rakyat membuat kerajaan Demak tidak dapat bertahan. Jadi, kesimpulannya adalah kerajaan Demak ini merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa yang berdiri sekitar tahun 1500. Jadi munculnya kerajaan Demak ini mendapat bantuan dari para bupati daerah pesisir Jawa Tengah dan Jawa Timur yang pada saat itu sudah menganut agama Islam. Adapun silsilah raja-raja di kerajaan Demak yaitu Raden Patah, Pati Unus, Sultan Trenggono, Sunan Prawoto, dan Arya Penangsang. Kerajaan Demak mencapai masa kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Trenggono, yaitu pada tahun 1521 hingga 1546. Dan pada akhirnya kerajaan Demak ini mengalami keruntuhan yang disebabkan karena terjadi perang antar saudara, adanya perdebatan sengketa di dalam keluarga, dan pemerintahan kerajaan yang gagal. Sekian penjelasan materi dari Kerajaan Demak. Om Shanti 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 Am.